Saudara, mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau Engkau adalah Allah yang bukan saja mengenal setiap kami lebih daripada siapapun. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang punya rencana dan rancangan yang indah atas hidup kami melalui setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman kepada Allah yang punya rancangan rencana yang indah itu, kami berani menyerahkan hidup kami, mengikut Tuhan seumur hidup kami. Tuhan, sebentar kami kan sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan, sekali lagi berbicara kepada setiap kami sehingga firman yang kami dengarkan boleh sekali lagi menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk kami masuk dan menghidupi kuasa kebangkitan Kristus itu. Hamba-Mu dalam segala kelemahannya, Tuhan tolong untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Waktu di depan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi semuanya. Saudara, kita bersyukur kalau kepada kita Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kita bisa datang beribadah di gereja Tuhan, di rumah Tuhan. Saudara, setiap hari Minggu itu bukan sekedar karena kita orang Kristen, kita datang ke gereja, kita beribadah. Enggak, saudara. Setiap hari Minggu itu adalah sebuah momen di mana kita mengingat kembali dan kita merayakan bahwa Kristus sudah bangkit. Saudara, kalau Kristus tidak bangkit, kita tidak perlu ke gereja, saudara. Karena Kristus bangkit, makanya kita pergi ke gereja. Kita bukan cuma ingat, tapi kita juga merayakan Kristus yang sudah bangkit itu. Maka saudara, saya boleh nggak kasih satu proposal buat saudara? Kalau saudara ketemu sama orang ya, atau kalau saudara berbicara sama orang ditanya, kenapa sih kamu rajin amat ke gereja gitu ya? Atau kamu rajin amat sih pelayanan? Nah, saudara boleh ganti jawaban saudara. Bukan karena saya orang Kristen, makanya hari Minggu saya pergi ke gereja, bukan. Tapi saudara ganti jawaban saudara dengan demikian. Karena Kristus bangkit, karena Yesus bangkit, maka saya pergi ke gereja. Itu jawaban yang lebih tepat, saudara. Saudara, orang Kristen pergi ke gereja itu benar, itu tepat. Tapi lebih tepat lagi saudara bisa jawab demikian. Karena saya orang Kristen, karena Kristus bangkit, maka hari Minggu saya pergi ke gereja. Nah, saya harap proposal ini boleh diterima saudara ya. Jadi itu sedikit memberi warna dalam percakapan kita dengan orang lain. Baik saudara, saya mengajak setiap kita boleh buka satu bagian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasal yang ke-6. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasal ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Tapi saya akan membacakan bagi setiap kita ayat ke-5 sampai ayat yang ke-11 saja. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Tapi akan dibacakan hanya ayat 5 sampai 11 dalam versi terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah diturut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, ini adalah lukisan dari abad ke-19 yang berjudul Checkmate, atau dalam bahasa Indonesianya Skakmat. Saudara, lukisan ini dilukis oleh seorang Jerman bernama Friedrich August Moritz Retzsch yang hidup pada abad ke-18. Saudara, lukisan ini menggambarkan permainan catur yang terjadi antara iblis dan seorang pemuda. Lukisan ini juga memperlihatkan iblis yang sangat percaya diri dan angkuh. Sementara pemuda ini tampak putus asa dan seolah-olah kalah.
Saudara, makna tersembunyi dari lukisan ini yakni bahwa sebenarnya pemuda ini memiliki satu langkah krusial lagi untuk dia bisa membalikkan keadaan. Yang seolah-olah ingin menggambarkan hadirnya sebuah pengharapan akan kemenangan bahkan di situasi yang paling buruk, yang paling terpojok. Saudara, selalu ada kesempatan untuk berbalik menang walaupun tampaknya si pemuda ini ada di dalam situasi yang sangat buruk. Saudara, saya pikir demikian juga dengan hidup setiap kita. Musuh kita, musuh catur kita itu adalah iblis. Banyak kejadian, banyak rangkaian pergumulan dalam hidup kita membuat kita hidup seolah-olah terpojok, putus asa, ada di dalam situasi yang buruk, tapi kita lupa satu hal penting. Ada satu langkah krusial yang bisa membuat kita masuk ke dalam kemenangan itu. Apa saudara? Jawabannya kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus itu menjadikan setiap kita, orang yang percaya kepadanya, hidup bergerak setiap hari dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Saudara, kita yang percaya kepada Yesus, karena Yesus sudah menang atas maut, Yesus sudah menang atas dosa, mengalahkan dosa-dosa, maka setiap kita adalah orang-orang yang Alkitab catat lebih daripada pemenang. Maka seharusnya hidup kita adalah hidup yang bergerak setiap hari dari satu kemenangan kepada kemenangan lain. Saudara, itulah kuasa kebangkitan Kristus yang Kristus ingin kerjakan, nyatakan di dalam hidup setiap kita. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada pergumulan, sekalipun hidup kita seolah-olah ada di sebuah pojok yang membuat kita hilang harapan tanpa pengharapan. Tapi saudara perlu ingat, satu langkah penting ini, Kristus yang sudah bangkit, dia menyediakan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kemenangan atas apa saudara? Kemenangan pertama saudara, kemenangan terhadap kematian. Saudara kalau ingat, tahun lalu saya pernah menyampaikan tentang khotbah tentang kematian. Kematian selalu menjadi momok yang menakutkan bagi setiap kita. Tapi kalau kita kembali kepada esensinya, kepada dasarnya saudara, Alkitab mengatakan bahwa kematian itu adalah konsekuensi daripada dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Dan setiap kita adalah orang-orang yang berdosa yang harus diperhadapkan dengan maut. Jadi maut menjadi sosok yang menakutkan, bukan saja dia bisa merenggut hidup kita, nyawa kita, tapi itu adalah konsekuensi atas dosa kita. Nah saudara, selama masa Prapaskah, saya banyak merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 55. Di sana Paulus menuliskan tentang dua buah pertanyaan yang ditujukan kepada maut. Paulus menuliskan demikian. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Saudara, ini bukan pertanyaan yang membuat Paulus sebenarnya bingung. Sebenarnya maut ada di mana? Tapi ini juga bukan pertanyaan yang kemudian seperti sebuah pertanyaan hilang harapan. Bukan saudara. Pertanyaan ini adalah pertanyaan retoris yang ingin menyatakan sebuah deklarasi kemenangan Kristus atas maut. Kristus sudah mengalahkan maut. Maut kehilangan sengatnya. Maut itu tidak punya lagi kekuatan. Dan setiap kita yang ada di dalam Kristus, seharusnya saudara, kematian bukan lagi menjadi hal yang menakutkan kita. Karena kematian itu sudah ditaklukkan oleh Kristus melalui kebangkitannya. Saudara, Paulus bilang di dalam surat 1 Korintus bahwa Kristus itu adalah yang sulung. Yang sulung itu artinya yang pertama-tama. Kenapa saudara? Pertama-tama bangkit. Kebangkitan Yesus itu berbeda dengan kebangkitan Lazarus. Di Alkitab juga ada kisah kebangkitan, betul saudara? Lazarus setelah dia bangkit, dia mengalami kematian lagi. Tapi bagian yang kita baca tadi, Kristus dia mati satu kali untuk selama-lamanya. Dan setelah itu dia bangkit dan tidak mati lagi. Ini bukti yang paling nyata bahwa maut telah dikalahkan. Maut tidak lagi berkuasa.
Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, kita percaya, kita pasti akan menghadapi kematian. Tapi kematian itu sudah hilang kuasanya. Dia sudah dikalahkan kekuatannya melalui kebangkitan Kristus. Dan setiap kita yang percaya kepada Kristus, sama seperti Kristus sudah dibangkitkan, maka kita juga akan dibangkitkan. Saudara, kebangkitan Kristus itu menunjukkan bahwa maut, kematian itu bukanlah akhir. Karena sama seperti kematian itu adalah pintu gerbang menuju kebangkitan, Yesus harus mati baru dia bisa bangkit, saudara ya. Maka kebangkitan itu juga adalah pintu gerbang untuk kita masuk ke dalam hidup yang kekal. Sama seperti kematian adalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam kebangkitan, demikian juga kebangkitan itu adalah pintu gerbang untuk kita memasuki hidup yang kekal. Dan kebangkitan Yesus itu juga adalah jaminan akan kebangkitan kita. Kristus dibangkitkan, maka setiap kita yang percaya kepadanya itu juga akan dibangkitkan pada akhirnya. Itu kemenangan pertama, saudara. Kemenangan kedua berkaitan dengan kemenangan terhadap dosa. Saudara, di dalam perjanjian lama, setiap dosa itu harus dibayar melalui kurban binatang. Dan kematian Yesus telah menjadi korban karena kesalahan-kesalahan kita. Tetapi sekaligus Yesus juga sudah menjadi kurban yang menggantikan setiap kita. Maka saudara, setiap kita yang percaya kepadanya itu memperoleh pengampunan. Saudara, Yesus dia adalah korban dari kesalahan setiap kita. Karena dia sebenarnya tidak berdosa, Alkitab catat itu, saudara. Tapi karena dosa-dosa kita, dia dikorbankan. Pada saat dia dikorbankan, dia sekaligus menjadi kurban yang menggantikan hukuman dosa setiap kita. Seharusnya kita yang mati di atas kayu salib. Seharusnya kita yang dihukum oleh Allah. Tapi Kristus mengambil tempat itu. Nah, karena Yesus sudah menjadi korban, dia sudah menjadi kurban, maka kepada setiap kita yang percaya kepadanya, kita diberikan pengampunan dosa. Jadi kalau kebangkitan Kristus tadi sudah menyelesaikan semua ketakutan kita akan kematian, maka melalui kebangkitan Kristus, dia sudah menyatakan bahwa dosa-dosa kita, hal yang mendasar yang menjadi masalah setiap umat manusia, itu sudah diselesaikan melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan kebangkitannya menunjukkan bahwa Allah Bapa berkenan atas kurban yang sempurna itu. Saudara, Yesus korban, dia juga kurban. Dia bukan saja mati, tapi dia bangkit. Kebangkitannya menunjukkan Allah Bapa berkenan kepada kurban yang sempurna itu. Dan kita tidak perlu lagi seperti masa-masa perjanjian lama. Cari kambing, cari domba, kita sembelih, kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak perlu, saudara. Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Alkitab bilang itu cukup untuk menyelesaikan semua masalah dosa umat manusia. Saudara, di dalam tradisi reform, ada sebuah istilah yang disebut imputasi. Imputasi itu secara sederhana berarti dosa kita diperhitungkan kepada Kristus, ditimpakan kepada Kristus, sementara kebenaran Kristus itu diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Jadi semua dosa kita di masa lalu, masa sekarang, dan dosa-dosa yang mungkin kita lakukan kemudian, itu semuanya ditimpakan kepada Kristus di atas kayu salib. Tapi tidak berhenti di sana, saudara. Semua kebenaran Kristus itu diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Martin Luther menyebutnya ini sebagai glorious exchange. Pertukaran yang mulia, seolah-olah Allah Bapa, Kristus menjadi pihak yang paling dirugikan, sementara manusia berdosa menjadi pihak yang paling diuntungkan dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Saudara, John Calvin mengatakan seperti ini, waktu nanti kita berada di depan, di hadapan penghakiman Allah, kita berdiri sebagai manusia berdosa, tapi kita dibenarkan bukan karena Allah Bapa melihat kita, bukan, saudara, karena ada Kristus yang berdiri di depan kita dengan segala kebenarannya. Allah Bapa memperhitungkan kebenaran Kristus itu menjadi kebenaran kita yang berdiri di belakang Kristus. Jadi kebenaran Kristus diperhitungkan kepada setiap kita karena kematian dan kebangkitannya. Sementara dosa kita menjadi diperhitungkan kepada Kristus, saudara. Roma 8 ayat 1 mengatakan demikian. Demikian sekarang,
Tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus, saudara, kita dibenarkan oleh Allah. Saudara sekalian, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu punya dua pilihan. Di dalam istilah Latinnya, manusia punya pilihan posse non peccare, mungkin tidak berdosa. Tapi manusia juga bisa punya pilihan, mungkin untuk berdosa, posse peccare. Tapi kita tahu, manusia memilih untuk berdosa. Tapi saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu non posse non peccare, tidak mungkin tidak berbuat dosa. Segala kecenderungan hatinya itu hanya berbuahkan dosa semata. Alkitab catat, setiap kebaikan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Alkitab juga catat, manusia yang jatuh di dalam dosa di luar Kristus itu tidak ada seorang yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang baik, seorang pun tidak. Tidak ada yang mencari Allah, seorang pun tidak. Inilah yang di dalam teologi reform disebut sebagai kerusakan total. Manusia ada di dalam kondisi yang rusak total. Sekalipun tampaknya dia berbuat baik. Tapi sebenarnya Allah tidak memperhitungkan kebaikannya itu sebagai kebaikan. Saudara bersyukur di dalam Kristus. Kita dijadikan ciptaan baru. Kita dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali, dijadikan ciptaan baru itu seperti kondisi manusia pada mulanya. Rancangan Allah pada mulanya. Kepada kita tidak dijadikan seperti robot, saudara ya. Allah maunya apa ini kita kerjakan. Tapi kita diberikan kehendak bebas. Kita diberi kehendak untuk kita bisa berdosa, bisa tidak berdosa lagi. Kita di dalam Kristus seperti itu, saudara. Tapi saya ingin katakan, saudara, setiap kita yang ada di dalam Kristus, seharusnya dosa bukan lagi menjadi hal yang menarik buat setiap kita. Seharusnya Kristus menjadi hal yang jauh lebih indah daripada kenikmatan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Seharusnya seperti itu, saudara. Tapi kita tidak bisa pungkiri, kita masih hidup dalam daging, betul? Kita masih bisa berdosa. Tapi kabar baiknya, saudara, kita punya Roh Kudus yang ingetin kita, yang gelisahin kita. Kalau kita mau berbuat dosa atau kita hidup di dalam dosa. Makanya sebagai orang percaya, saudara, saya senang ada diskusi-diskusi seperti ini dengan jemaat, saudara ya. Saya masih berdosa, Pak. Betul. Kita tidak bisa benar-benar jadi, langsung jadi seperti orang suci, tidak buat dosa sama sekali. Tidak mungkin, saudara. Kita masih bergumul dengan dosa itu. Tapi saudara, di dalam Kristus, kita punya Roh Kudus. Sengat dosa itu sudah tidak ada lagi, artinya apa? Saudara? Kita punya kemampuan untuk menolak, berkata tidak kepada dosa, mati terhadap dosa, hidup bagi Allah. Kita dimampukan, saudara, untuk hidup bagi Allah, tidak mencintai dosa. Saudara, kita bisa hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, tapi kita tidak menikmatinya. Kita bisa jatuh ke dalam dosa, berjuang melawan dosa. Tapi sekali lagi, saudara, bukan dengan kekuatan kita, tapi Roh Kudus, Tuhan, Dia yang menolong setiap kita. Saudara, tanpa Tuhan, Martin Luther katakan kita adalah tahanan tetap dari dosa. Tanpa Tuhan, kita itu adalah tahanan tetap dari dosa. Kita diperbudak sama dosa. Kita tidak bisa membersihkan diri kita. Kita tidak berdaya. Tapi dengan Tuhan, di dalam Tuhan, kita mengalami kemenangan demi kemenangan, termasuk kemenangan terhadap dosa. Saudara, sedikit intermezzo, saudara. Penghiburannya bagi setiap kita, saudara. Setelah kita ketemu sama Tuhan nanti, kita sudah tidak mungkin lagi berdosa. Non posse peccare. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu jauh lebih indah. Dia lebih mulia. Dan kesukaan kita, ketertarikan kita, itu hanya kepada Tuhan saja. Dosa itu tidak berarti apa-apa lagi. Setelah kita berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka, kita tidak mungkin lagi berdosa. Saudara, kalau hari-hari ini, saudara ada bergumul dengan dosa-dosa tertentu, sulit lepas dari dosa-dosa tertentu, saya cuma ingin katakan, doa. Minta sama Tuhan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Supaya Tuhan bisa menolong saudara. Benar-benar seperti firman Tuhan inginkan.
mati terhadap dosa dan hidup hanya bagi Allah. Saudara, Yesus, dia sudah membayar lunas semua hutang dosa kita. Tadi saya katakan saudara, dosa kita di masa lalu, dosa kita hari ini, dan kemungkinan dosa yang kita perbuat di masa yang akan datang. Tuhan sudah bayar lunas. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu sempurna. Karena itu saudara, jangan lagi hidup di dalam dosa. Bertobat, mati terhadap dosa, dan hidup hanya bagi Allah. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan saudara dengan dosa-dosa tertentu saudara. Tapi Tuhan tidak pengen kita hidup dalam dosa itu. Karena untuk dosa itu, harganya Yesus mati di atas kayu salib. Dan Tuhan tidak pengen kita tinggal terus dalam dosa itu. Kalau saudara sadar, saudara tahu ada dosa-dosa apa, doa sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Supaya Tuhan tolong mampukan tinggalkan dosa itu. Dan beralih hidup bagi Allah. Saudara, kuasa kebangkitan Kristus itu akan memampukan setiap kita masuk dalam kemenangan untuk mati terhadap dosa dan hidup hanya bagi Allah. Kemenangan ketiga, saudara. Kemenangan terhadap pergumulan hidup. Saudara, saya tidak tahu saudara suka baca atau tidak, atau saya juga tidak tahu saudara hari-hari ini di media sosial atau misalnya di berita-berita saudara baca berita seperti apa. Saudara, belakangan saya suka baca tentang yang tulisan yang kembali ramai belakangan ini berkaitan dengan teori konspirasi, saudara ya. Teori konspirasi itu adalah sebuah teori yang selalu akan dimunculkan setiap krisis besar terjadi. Setiap ada krisis, apalagi krisis besar, pasti teori konspirasi ini keluar, saudara. Nah, ada sebuah tulisan yang berbicara tentang global control, kendali global. Saudara, dunia ini diramalkan saudara ya. Belum tentu terjadi dan kita tidak tahu terjadi atau tidak, saudara ya. Dunia ini diramalkan pada tahun 2030 nanti, dalam waktu yang sangat dekat saudara ya, berarti kira-kira 4 tahun dari sekarang, akan ada di bawah satu pemerintahan saja. Tidak ada pemerintahan dari negara A, negara B, negara C, tidak ada, tapi dunia akan berada di bawah satu pemerintahan. Bukan itu saja saudara, dunia akan berada atau menggunakan hanya satu mata uang saja. Ini jadi kesempatan buat orang-orang yang mungkin Bitcoin dan lain sebagainya, mata uang digital untuk mereka mempromosikan ini gitu, mumpung murah gitu misalnya. Saya tidak mempromosikan saudara ya. Nah, dunia akan dibawa satu mata uang, bukan itu saja saudara. Dunia juga akan dibawa satu kemiliteran. Tidak ada lagi yang namanya kedaulatan sebuah negara, tidak ada lagi yang namanya properti pribadi, tidak ada lagi yang namanya unit keluarga. Vaksin itu sifatnya wajib, karena misalnya dari teori ini bilang pandemi yang lalu itu kan hasil ciptaan manusia gitu ya. Terus semua orang harus vaksin. Nah, ini sedang disiapkan pandemi kedua. Nanti semua orang wajib vaksin. Nah, ini seperti sebuah ya yang lemah, yang sakit itu akan kalah dan kemudian orang-orang kuat yang akan muncul gitu. Saudara, vaksin sifatnya wajib. Dan yang juga ada di dalam tulisan ini dikatakan dunia ini adalah dunia dengan microchip. Semua orang wajib pakai microchip ditanam di dalam tubuhnya seperti itu. Nah, ini adalah teori konspirasi yang belakangan ini sedang ramai saudara ya. Jadi dunia ini kalau kita baca berita gitu saudara ya, banyak menyediakan kepada kita, menawarkan kepada kita ketakutan, kecemasan, perasaan tidak berdaya, perasaan terasingkan. Buktinya apa saudara? Kejahatan itu terjadi di mana-mana. Dulu kita pikirnya misalnya kasus penembakan itu hanya di negara-negara yang bebas gitu saudara ya. Tapi ternyata enggak. Kejahatan itu juga terjadi bukan hanya di kota-kota besar. Di kota-kota kecil seperti Solo pun akan ada kejahatan-kejahatan dan memang sudah terjadi kejahatan-kejahatan seperti itu saudara. Terus ekonomi hancur-hancuran. Banyak jemaat juga mungkin cerita, wah sekarang kerjaan enggak gampang. Toko buka enggak serame dulu. Usaha enggak ngerti nanti akan seperti apa. Krisis minyak saudara ya. Krisis minyak, ini saya baca berita saudara ya. Ini saya bukan cuma siapin khotbah, saya perlu baca berita saudara ya. Kemarin saya baca berita Iran setelah dia suka buka tutup selat saudara ya. Sekarang dia bingung untuk ranjau yang dia taruh di laut itu gimana deteksinya. Sudah tersebar kemana-mana seperti gitu ya. Dia enggak tahu saudara, krisis minyak.
perang. Ini jelas-jelas berita yang terjadi, ya, kita baca saudara ya. Dan banyak hal-hal yang lain. Setiap kita juga saudara. Mungkin kita bergumul dengan penyakit tertentu. Ada anggota keluarga kita yang bergumul dengan sakit-sakit tertentu. Ekonomi, wah uang rasanya semakin susah dicari. Padahal uangnya tidak kemana-mana saudara ya. Uang semakin susah dicari. Usaha sepi. Keluarga saya relasi yang tidak baik dengan pasangan. Suami dengan istri, istri dengan suami. Mertua dengan menantu. Belum lagi dengan anak-anak yang kita rasa aduh kok makin hari makin susah dibilangin, makin susah diajarin. Pendidikan, masa depan. Yang muda-muda juga mungkin bergumul kok. Jadi orang Kristen rajin datang ke gereja kok susah cari pasangan. Di luar kayaknya lebih mudah cari pasangan hidup. Wah kita bergumul dengan banyak hal saudara. Kita ditawarkan dengan berita-berita yang membuat kita khawatir akan hari depan. Kita menjadi seolah-olah kehilangan pengharapan. Tapi saya ingin katakan saudara. Kristus, kebangkitan Kristus itu menawarkan kepada setiap kita akan hari depan yang lebih baik. Hari depan, masa depan yang Alkitab katakan penuh dengan harapan. Itu yang Alkitab katakan saudara. Roma 8 ayat 28, ayat yang sering kita dengarkan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang percaya kepada Dia, yang mengasihi Dia. Saya lebih senang menerjemahkan secara sangat bebas saudara. Allah itu bukan cuma turut bekerja, tapi Allah itu terlibat di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Termasuk yang paling buruk yang sedang terjadi. Untuk apa saudara? Mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Ada amin saudara? Tuhan itu bekerja. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Dia terus merancangkan yang baik atas hidup kita. Sekalipun kondisi di luar sana kita tidak akan tahu akan terjadi seperti apa di hari-hari ke depan ini. Saudara, Roma 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera. Jadi ada damai sejahtera saudara. Damai sejahtera melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh. Jadi bukan cuma damai sejahtera saudara. Ayat kedua, kita beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah itu. Di dalam anugerah itu kita berdiri. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kesengsaraan bermegah saudara ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan, saya ingin tambahkan dalam kurung. Pengharapan di dalam Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Karena itu saudara yang jadi pertanyaan buat kita dalam segala kesulitan, segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita letakkan pengharapan kita di mana saudara? Apakah kita sudah dengan tepat meletakkan pengharapan kita hanya di dalam Kristus? Harusnya kita meletakkan pengharapan kita hanya di dalam Kristus. Karena pengharapan di dalam Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Saudara sekalian, kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian juga adalah kuasa yang sama. Kuasa yang sama yang bekerja dalam hidup kita hari-hari ini. Saudara, kita mungkin boleh punya pergumulan, tapi jangan kita hancur. Kita mungkin boleh teriak sama Tuhan sampai kita nangis. Tapi jangan pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Ada pergumulan betul. Tapi ingat, di dalam Tuhan ada pengharapan. Saudara sekalian, pada akhir tahun 1969, sepasang suami istri bernama William dan Gloria, mereka sedang menantikan kelahiran dari anak mereka yang ketiga. Tahun-tahun itu bukanlah tahun-tahun yang mudah bagi mereka. Dunia saat itu ada di dalam kondisi yang sangat kacau. Saudara, sekalipun mereka tinggal di Amerika yang pada saat itu relatif aman, tetapi dunia sedang tidak baik-baik saja karena perang yang terjadi di Vietnam. Saudara, pada masa itu sistem pendidikan di sekolah-sekolah, pada umumnya kebanyakan sekolah-sekolah itu mengajarkan bahwa Tuhan sudah mati. Tidak ada Tuhan.
Nah, masyarakat hidup terjerat dalam obat-obatan yang terlarang. Juga masyarakat, lingkungan masyarakat sekitar mereka itu sangat rasis. Jadi ada rasis yang begitu kuat. Itu kondisi yang terjadi di sekitar tempat di mana William dan Gloria hidup. Saudara, pernikahan adik William itu mengalami keretakan. Tapi sedikit banyak itu juga mempengaruhi kehidupan pernikahan dari William dan Gloria. Nah, di lingkungan gereja, saudara, mereka punya teman baik, tapi kemudian teman baik itu menuduh William dan Gloria menggunakan pelayanan hanya untuk uang semata. Jadi William jatuh ke dalam depresi yang sangat berat. Gloria juga mengalami ketakutan sebagai seorang wanita, saudara. Dia mengalami ketakutan, dia bersedih. Dia punya banyak kekhawatiran, saudara. William dan Gloria pada saat itu, mereka mengalami banyak kesulitan, tantangan, pergumulan, dan mereka mengalami saat-saat yang sangat gelap dan sulit dalam kehidupan mereka. Sehingga tidak heran, saudara, kalau mereka sangat tidak siap untuk menyambut kelahiran anak yang ketiga. Nah, suatu hari, saudara, sahabat William dan Gloria datang mengunjungi mereka dan berdoa bagi mereka. Doanya saya cari tidak ketemu, saudara. Tapi cuma dicatat, doa ini adalah doa yang sangat sederhana. Setelah sahabatnya pulang, William dan Gloria, mereka kemudian diteguhkan, diyakinkan bahwa masa depan hidup mereka, masa depan anak mereka, semuanya itu ada di tangan Tuhan. Juli 1970, seorang bayi yang sehat lahir dan bayi itu diberi nama Benyamin. Saudara, tidak ada cerita kenapa dinamakan Benyamin, tapi saya kurios siapa itu Benyamin, ya. Siapa itu Benyamin, saudara? Anaknya Yakub. Betul. Anak Yakub yang keberapa? 12, ya. Anaknya 12, anak ke-12 itu Benyamin namanya. Yakub punya berapa istri, saudara? 2 istri. Ini yang jawab guru sekolah minggu semua nih. Dari Yosi, Miss Yosi. Istrinya 2, saudara ya. Nama yang pertama Lea. Yang kedua Rahel. Istri yang dikasihi siapa, saudara? Rahel, saudara ya. Jadi Rahel itu melahirkan 2 anak ya, Yusuf dan Benyamin. Benyamin itu anak terakhir. Dan Benyamin adalah satu-satunya anak yang lahir di tanah perjanjian. Jadi Yusuf dan Benyamin itu bisa dibilang anak kesayangan dari Yakub, saudara ya. Nah, gambaran latar belakang dari kelahiran Benyamin ada di dalam Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai 18. Itu adalah situasi pada saat Benyamin lahir. Pada saat itu Rahel mengalami persalinan yang sangat sulit dan menyakitkan. Dan kalau kita baca, saudara, sebentar setelah Rahel melahirkan, dia meninggal. Ya. Jadi di masa-masa terakhir hidupnya, Rahel kemudian masih punya kesempatan untuk memberi nama anak yang dia lahirkan. Dikasih nama, ini agak susah jadinya ya, ada voucher. Namanya Ben-Oni. Ya, nama anak itu Ben-Oni, anak penderitaanku atau anak duka citaku. Wajar, saudara ya, karena Rahel ingin menunjukkan bahwa anak ini dilahirkan dengan kondisi yang sangat sulit dan disertai dengan kesedihan yang luar biasa. Tapi Yakub, saudara, dia mengubah anak itu. Saya rasa setelah Rahel meninggal, saudara ya. Tidak mungkin diskusi kan ya. Baru meninggal, saudara ya. Setelah itu Yakub mengubah namanya menjadi Benyamin. Benyamin itu berarti apa, saudara? Anak tangan kanan. Atau ada yang menerjemahkan Benyamin itu berarti anak yang dikasihi, anak kehormatan, atau anak pembawa harapan. Jadi saudara, di masa-masa yang sulit, bahkan sampai harus Rahel meninggal, Yakub, dia tidak ingin anaknya itu hidup di bawah bayang-bayang kesulitan, kesesakan, air mata. Tapi dia tetap bisa melihat ada harapan di masa yang akan datang. Dan dia tidak ingin anak ini ditentukan dengan namanya yang Ben-Oni itu. Dia kasih nama Benyamin. Saya tidak tahu, saudara, apakah William dan Gloria melihat kisah ini. Tapi waktu saya merenungkan, saya pikir mungkin ada kaitannya dengan kisah ini, saudara. Saudara, setelah sahabat itu pulang, sahabat William dan Gloria pulang, maka mereka terinspirasi
menuliskan sebuah lagu. Kita tidak nyanyi, saudara. Kita tidak nyanyi, tapi lagunya pasti kita tidak asing. Sebab dia hidup. Because he lives. Saudara, saya suka sekali lagu ini dalam versi terjemahan atau versi aslinya bahasa Inggris. Saya coba terjemahkan secara bebas lagu ini, saudara ya. Lagu ini mengatakan seperti ini di bait yang pertama. Allah mengirim anaknya. Mereka memanggilnya Yesus. Dia datang untuk mengasihi, menyembuhkan, dan mengampuni. Dia hidup dan mati untuk membeli pengampunan saya. Di sana ada kubur yang kosong untuk membuktikan juru selamatku hidup. Saudara, terjemahan kedua dari terjemahan Indonesia dari bait kedua itu kita tidak dapat sense apa yang jadi pergumulan William dan Gloria. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya waktu kita baca, kita ngerti lagu ini yang dimaksudkan siapa, saudara ya. Lagu ini di bait kedua mengatakan seperti ini. Betapa manisnya memeluk seorang bayi yang baru lahir. Merasakan kebanggaan. Ada sukacita yang dibawanya. Kemudian, tetapi yang lebih besar lagi, kepastian yang menenangkan. Anak ini dapat menghadapi hari-hari yang tidak pasti karena dia hidup. Saudara, lagu ini diciptakan lahir dari pergumulannya. Dia tahu hari-hari di depan itu tidak pasti, tidak menentu. Tapi dia bilang anak ini dapat menghadapi hari-hari yang tidak pasti karena Tuhan hidup. Bait ketiga, saudara. Dan kemudian suatu hari nanti, saya akan menyeberang ke sungai itu. Melawan perang terakhir kehidupan dengan rasa sakit. Dan kemudian saat kematian memberi jalan menuju kemenangan. Saya akan melewati cahaya kemuliaan. Dan saya mengetahui bahwa dia hidup. Refnya, saudara. Karena dia hidup, saya dapat menghadapi hari esok. Karena dia hidup, semua ketakutan pergi. Karena saya tahu dia memegang masa depan. Nah, yang saya paling suka itu bagian terakhir ya, saudara. Dan hidup ini layak dihidupi karena dia hidup. Kalau di bahasa Indonesia apa, saudara? Hidup ini jadi berarti kan? Karena dia hidup. Tapi bahasa Inggrisnya bilang apa? Hidup ini layak dihidupi. Padahal kita tahu ya, masih ada pergumulan, masih ada kesulitan. Bayang-bayang hari depan tidak pasti. Tapi dia bilang hidup ini menjadi hidup yang layak untuk dihidupi. Karena Allah, dia hidup. Saudara, saya pikir setiap kita, saudara, hidup di dalam dunia yang relatif sama dengan William dan Gloria. Betul, saudara? Kita hidup di dalam kondisi atau suasana di luar itu sedang ada perang, betul? Kita hidup di dunia yang memberikan kepada kita banyak ketidakpastian. Tadi pagi saya khotbah di KU1, saya bilang saya, istri, anak-anak merencanakan pulang ke China nanti bulan Juni, saudara ya. Berita terbaru apa, saudara? China itu menutup langitnya selama 40 hari. Banyak penerbangan di cancel, saudara. Oh, saya juga jadi tidak pasti, saudara, pulang atau enggak, saudara ya. Banyak ketidakpastian. Itu ditawarkan hidup kepada setiap kita. Nah, kita banyak pergumulan, saudara. Tadi saya katakan juga ya, kita bergumul dengan sakit penyakit, dengan studi kita, dengan studi anak-anak kita, keuangan, kekhawatiran akan masa depan. Saudara, apa yang membuat kita bisa dengan yakin waktu kita keluar dari ruangan ini? Semua pergumulan itu masih ada, saudara. Ketidakpastian masih ada. Perang tidak langsung stop, saudara. Tapi apa yang buat kita yakin untuk kita berani tetap melangkah maju? Sekalipun di luar itu kondisi keadaannya belum baik-baik saja. Apa, saudara? Yang buat kita yakin, saya rasa tidak ada yang lain. Karena kita tahu Tuhan kita itu dia bangkit dan dia hidup. Tuhan kita bangkit, Tuhan kita hidup. Karena kebangkitan Kristus, saudara, itu menggantikan kematian yang menjadi ketakutan bagi setiap kita, itu jadi kehidupan. Hamba dosa, masalah utama kita dosa, menjadikan kita hamba kebenaran. Keputusasaan tanpa pengharapan menjadi berpengharapan. Kebangkitan Kristus menggantikan kematian dengan kehidupan. Hamba dosa dengan hamba kebenaran. Keputusasaan
dengan pengharapan. Kebangkitan Kristus itu menunjukkan bahwa maut tidak lagi menakutkan buat setiap kita. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dan pengharapan tidak bisa lagi dipadamkan. Itulah kuasa kebangkitan Kristus. Dan itulah yang Kristus ingin setiap kita hidup di dalamnya. Karena Kristus bangkit, karena Kristus hidup, maka kita menjadi orang-orang yang berpengharapan. Akhir kata, saudara, selamat menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan kemenangan demi kemenangan. Karena Kristus telah bangkit. Dan kemenangan itu, saudara, Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Sehingga Tuhan, maut tidak lagi berkuasa, dosa tidak lagi berkuasa, dan kami memiliki masa depan, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mungkin kami masih bergumul dengan kehidupan di dunia ini, tapi kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, Tuhan terlibat di dalamnya, dan Tuhan menyediakan rancangan yang indah bagi hidup setiap kami. Bahkan Tuhan, kalau kami harus meninggalkan dunia ini masih dengan pergumulan, kami tetap mempunyai pengharapan akan hidup yang kekal, untuk langit baru dan bumi yang baru, yang Tuhan sediakan bagi kami, tempat di mana hanya ada sukacita yang hadir untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi hal-hal yang tidak baik, tidak mengenakan, tidak ada lagi pergumulan. Bahkan Tuhan firman-Mu mengatakan tempat di mana kambing domba bisa bermain dengan serigala dan harimau singa, ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami menantikan hari-hari itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah baca, dengarkan. Tuhan materaikan dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Terlebih Tuhan terus dorong kami supaya kami boleh terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan kami boleh menjalani hidup yang dipenuhi kemenangan demi kemenangan setiap harinya. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.